Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran berikut ini, khusus untuk kelas 11 materi PPKN, lanjutan dari bab 3. Submaterinya adalah tata hukum dan sistem peradilan Indonesia. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah bahas pengertian hukum, kemudian penggolongan hukum ya di Indonesia. Maka kita hari ini melanjutkan tentang tata hukum dan sistem peradilan Indonesia. Yang membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi kita tentang tata hukum dan sistem peradilan Indonesia. Nah, tata hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Tata hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara, sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan. Nah, tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam pernyataan berikut. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan. Isinya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, dan selanjutnya, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan dan selanjutnya. Nah, dua hal di atas mengandung arti yang pertama, menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pada saat itu menetapkan tata hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar itulah tercantum tata hukum Indonesia. Nah, mari kita lihat sistem peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan ini tidak dapat terlepas dari konsep kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Pengadilan secara umum
mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Mari kita lihat dasar hukum lembaga peradilan. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 dan 3. Bunyinya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Berikutnya, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan sebenarnya masih banyak dasar hukum lembaga peradilan ini. Nah, sementara klasifikasi lembaga peradilan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, dari ketentuan di atas, Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ada peradilan umum, terdiri dari pengadilan negeri di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, ada peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer. Ada pengadilan militer, terus pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Nah, peradilan tata usaha negara terdiri dari pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, dan pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, barangkali itu saja materi kita kali ini. Agar ada manfaatnya, salah dan jangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.